Kalau untuk jenis alpukat yang kita produksi di sini ada beberapa, mungkin sekitar 5-10 jenis, terutama yang banyak dan sudah terbukti layak untuk dikebunkan. Salah satunya seperti alpukat Mickey yang asalnya dari Cipeda, terus alpukat aligator, alpukat kendil atau Markus, terus alpukat Siger yang dari Lampung, ada alpukat Roro dari Bangka, dan beberapa jenis lainnya, jenis-jenis alpukat introduksi atau yang berasal dari luar seperti Red Vietnam, Sub 034, sama macam-macam lah. Alpukat itu pada dasarnya ada terbagi, Bang. Nggak bisa semua daerah bisa masuk. Dia ada jenis-jenis tertentu yang cocok di DPL rendah atau tempat-tempat panas, terutama di tempat kita yang 25-100 mdpl. Ada yang di tempat yang lebih bagus di tempat DPL tinggi. Salah satunya kayak seperti alpukat yang paling banyak dan paling mahal di dunia itu seperti khas, itu nggak bisa kita tanam di sini. Bisanya di atas 600 mdpl minimal. Kalau jenis alpukat banyak sih kalau di sini yang bisa dan cocok adaptif. Ya, yang saya sebutkan tadi seperti Mickey. Mickey itu aslinya dari Jakarta, dari Cipeda. Itu daerah rendah dan kualitas buahnya saat ini termasuk premium. Harganya tinggi, harga buahnya. Dan sangat cocok di sini. Di sini sangat cocok. Beberapa teman yang sudah menanam sudah berbuat lebat dan sangat cocok sih untuk wilayah Riau terutama yang kondisi DPL-nya nggak terlalu tinggi. Kalau untuk pembibitan, biasanya kita semai sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, semai biji. Kalau untuk bikin bibit kan kita wajib dari biji, semaian biji itu batang dasar. Karena apa? Karena kalau dari cangkok atau dari stek itu tidak punya akar tunggang, sedangkan alpukat ini tanaman keras. Tanaman keras itu wajib punya akar tunggang supaya ketika angin besar dia tidak roboh. Makanya bibit yang paling bagus itu yang pertama kita tanam dari biji. Setelah kita semai bijinya, setelah tumbuh seperti ini kira-kira sudah bisa kita sambung. Kita sambung dengan alpukat yang sesuai dengan kita inginkan. Dari sambungan biasanya mulai dipasarkan tuh bibit siap tanam itu 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan tambah 4 bulan sekitar 6 bulan atau setengah tahun untuk menjadi bibit siap tanam. Kalau untuk bibit di polybag, tapi kalau nanam tetap wajib di tanah. Bisa sih tabulam pot, cuma nggak memuaskan hasilnya. Cuma mungkin beberapa hasilnya ya hasil sedikit lah buahnya. Kalau alpukat lebih bagus di tanah. Tetapi boleh juga ada beberapa orang yang misalnya lokasinya jauh, tidak terkontrol, dan perawatannya tidak setiap hari dia ke lokasi. Jadi dia biasanya ditanam di dalam polybag yang besar. Udah usia 1 tahun, batangnya sudah besar. 1 tahun atau 1,5 tahun ditanam di situ, baru dia pindahin ke lokasi juga nggak apa-apa. Bisa. Jadi itu salah satu yang memudahkan perawatan, karena kalau misalnya lokasi jauh, tanam bibit kecil, otomatis hamanya banyak. Kadang-kadang kalah sama rumput atau tanaman-tanaman lain, atau bahkan ada hewan-hewan kayak babi dan lain-lain, itu pun bisa merusak.
Mickey, ini alligator. Susah juga membedakannya. Kalau Mickey dia memanjang, nanti daun tuanya seperti ini. Berkarakter, dia nampak urat-uratnya lebih kuat. Kalau alligator dia agak membulat, habis itu dia agak melengkung sedikit. Alligator dia agak besar daunnya. Kalau ini siger. Apa siger? Siger yang dari Lampung. Ya hampir-hampir mirip sih, cuma kalau yang sesuai literaturnya, sesuai hasil dari beberapa yang sudah terbukti, alpukat yang sangat adaptif di dataran rendah ya yang saya sebutkan tadi, dan sudah banyak yang mulai mengkebunkan. Salah satunya seperti Mickey. Mickey itu sekarang sudah di branding menjadi alpukat premium di Indonesia. Untuk harga jual buahnya juga tinggi. Rata-rata yang sudah memakan Mickey akan ketagihan. Apalagi orang-orang vegetarian atau yang suka memakan langsung sebagai buah meja atau buah yang langsung kita makan, bukan jadi jus. Itu akan ketagihan sama alpukat Mickey karena rasanya gurih dan ada sedikit manis, dan unggul lah. Rata-rata harga pasarannya pun di atas 50.000 per kilo untuk buahnya. Kalau alligator dia menang di ukuran. Ukuran alligator itu bisa lebih dari 1 kilo satu buah. Alligator itu juga sangat produktif, batang masih kecil buahnya banyak. Nah, jadi itulah kenapa alligator itu termasuk layak untuk dikebunkan, karena kalau untuk mengejar produktivitas dan hasil yang memuaskan, alligator cocok. Dan markus itu atau kendil juga hampir sama dengan alligator, ukuran buah besar. Sedangkan seperti siger itu yang dari Lampung itu saat ini lagi digembor-gemborkan atau angkat namanya oleh teman-teman kita di Lampung, karena memang terbukti varietas itu sangat bagus dan sangat produktifnya sangat tinggi untuk buah. Sama Roro sudah terbukti karena skornya di Yayasan Alpukat Nusantara lumayan tinggi. Kalau perkembangbiakannya sama, kita tanam biji, setelah itu kita sambung pucuk. Tekniknya banyak, ada okulasi, bisa sambung pucuk atau tempel matot, atau bisa kita sisip dan macam-macam. Intinya sama. Kalau untuk perkembangan atau pembuatan bibit sama. Kalau harga jual beda-beda. Kalau Mickey kita jual biasanya mulai dari 25.000 per bibit sampai tergantung ukuran. Mulai dari yang siap tanam itu 25.000. Kalau alpukat sebetulnya nggak begitu repot, cuma tetap harus ada perawatan rutin. Karena alpukat itu semua tanaman pasti ada hamanya, walaupun tidak sebanyak anggur atau durian. Alpukat itu atau yang lainnya, alpukat itu tetap ada hamanya. Salah satunya itu ya ulat, kadang di daun, cuma nggak separah tanaman lain sih. Tapi yang paling bahaya ini penggerek batang. Hewan penggerek batang itu hewan yang dia sejenis ulat, tapi dia menggerogoti dalam batang. Dia masuk ke dalam batang, ketika tergrogotin dalamnya itu habis, rusak, bisa patah kena angin. Atau kadang-kadang tiba-tiba mati bagian atasnya, rupanya dalamnya sudah habis dimakan. Kalau hama sih disemprot rutin, 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Untuk harga Mickey, alligator, kendil, markus atau itu rata-rata mulai dari 25.000. Kalau untuk siger itu di atas 35-an untuk bibit yang kecil. Kalau untuk Roro di 75 sampai 100.000. Kalau untuk yang
SWY 02 itu salah satu pokat yang terbaik saat ini di Indonesia. Skor tertinggi di Al-Nusa, bibitnya masih agak langka, itu di atas 100.000 sampai 150.000.